Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mengikuti pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan mengikuti dan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Kita sampai di pembelajaran yang kelima. Nah, perhatikan ada gambar tersebut ya. Pada gambar tersebut, pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar tersebut? Nah, ceritakanlah tentang gambar tersebut kepada teman sebangku. Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan tersebut? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Dan tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Nah, itu ada gambarnya seseorang yang sedang memukul kentongan ya. Ada kebun asap, dan itu ada beberapa satwa yang berlarian. Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Contohnya, kemarin ada membuang sampah sembarangan ya. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tak berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Ya, itu pada gambar terlihat banyak kepulan asap yang mengepul ya pada udara sekitar perbukitan tersebut. Jadi pasti kebakaran akan berdampak banyak terhadap ekosistem dan juga jaring-jaring makanan. Ayo membaca pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa saja kira-kira pengaruhnya kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem? Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik, komponen hidup dan tidak hidup. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut dengan bencana alam. Nah, bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami itu dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia ya, karena murni karena gunung meletus itu memang secara alami ada siklusnya akan meletus. Demikian juga banjir, kita tidak dapat menolaknya karena itu memang siklus alam ya, bisa terjadi. Tanah longsor juga sama. Demikian juga untuk tsunami yang terjadi sewaktu-waktu. Faktor lain penyebab perubahan seimbang ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Terus ada perburuan hewan ya, terus juga perburuannya yang tidak terkendali terus kontrol ya, syukur diburu aja, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Nah, kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan itu juga salah satu faktor human error ya, faktor yang digunakan manusia.
kegiatan membuang sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Nah, itu seperti pada gambar, itu hutan terlihat sangat rusak. Kenapa? Ada penebangan atau pembalakan liar yang tidak terkendali, akhirnya bisa rusak dan menyebabkan ekosistem terganggu. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan agar cepat panen ya. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya, semprot kayak pestisida dan sebagainya, kan itu bahan kimia, itu bahaya juga. Nah, kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan inseksida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan ini lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan juga bunyi. Nah, semua menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Keunikan topeng Nusantara. Nah, coba perhatikan, itu ada beberapa gambar topeng ya. Topeng itu merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Itu adalah beberapa fungsi dari topeng yang sangat unik atau unik. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus ya, 5 karakter ya, yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Sesuai dengan karakternya, ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran ya, Samba ya, Samba ini mewakili tahap kanak-kanak, ada kelahiran, ada kanak-kanak, yang kanak-kanak namanya Samba. Ada yang ketiga Rumyang, itu mewakili tahap dewasa. Ada Tumenggong atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu dan mengganggu umat manusia, itu tokoh jahatnya, antagonisnya ya. Tahukah kamu alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam suatu proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu ya. Kayu dipakai pun beraneka ragam, seperti ada kayu mauni, kayu rambutan, kayu waru, kayu sengon, ada kayu randu, kayu kembang, kayu petai, dan apokat. Biasanya diberi kayu-kayu yang berbahan ringan dan tidak terlalu keras. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Ingat, pada pembelajaran kali ini kita sedikit belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kita juga belajar tentang keunikan topeng Nusantara. Tadi disebutkan juga bahan-bahannya ya. Baiklah, untuk kalian bisa mengerjakan LKS-nya pada latihan bacaan 5 halaman 81 sampai dengan halaman 82. Tidak usah dikumpulkan ya, selagi tidak usah dikumpulkan. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar lebih baik lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Demikian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua.
Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.